Saya doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sering memakmurkan masjid Allah lancarkan rezekinya. Yang kencang Bu, Bapak Ibu, kalau jawab amin ini didoakan ini. Amin. Saya doakan mudah-mudahan yang punya urusan segera dilancarkan sama Allah. Amin. Yang punya hutang segera dilunasi sama Allah. Yang rajin datang ke masjid, yang apabila itu sakit semoga disehatkan sama Allah. Dan yang rajin datang ke masjid, apabila dia punya anak diberikan anak yang soleh dan soleha. Dari jawab aminnya ini, Bapak Ibu saya mau nanya ini masih semangat tidak ini? Ini maju atau mundur? Tolong dijawab Bapak Ibu, ini maju atau mundur? Apa yang maju Pak? Kemana nih saudara-saudara kita ini? Padahal Bapak Ibu di malam ini, di malam ke-27 ada keutamaan yang didapat oleh orang sholat tarawih dibandingkan dengan orang yang gak sholat tarawih. Wa fil lailatis sabi'ah wa ishrun, di malam yang ke-27 itu maka jaza yaumal qiyamah siratal mustaqim kal barqi al khatif. Orang yang keluar dari rumahnya sholat tarawih di malam yang ke-27, nanti dia akan datang di hari kiamat melewati siratal mustaqim, dia akan diberikan keutamaan secepat kilat. Amin. Jadi besok tarawih enggak? Insya Allah. Jadi kalau tidak tarawih pada malam hari ini, sekali saja gak tarawih, ini nanti di hari kiamat akan mengalami penyesalan yang begitu luar biasa Pak. Nah jadi ini mudah-mudahan kalau satu orang ini bawa satu Pak, dakwah ini bukan tugas seorang ustaz. Kalau satu orang bawa satu, kembali lagi ramai lagi ini mesin kita ini. Setuju? Nah, jadi kalau lama-lama makin sepi, ini ada yang tidak beres di mesin ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang sedang mencatat, di malam ke-27 ini saya buka di majalah Kota Batam itu, hendaknya penceramah pada malam hari ini menyampaikan judul ceramah yang sama seluruh masjid. Jadi setiap malam itu ada judulnya Bapak Ibu. Malam ini judulnya itu adalah Iktikaf. Nah ini adik-adik yang sedang mencatat ini. Entah bagaimana, entah pas, ini yang sedang lagi dibicarakan Bapak Ibu. Ada salah satu masjid yang membahas tentang iktikaf. Akhirnya satu dengan yang lain tidak mau mengalah memaknai tentang iktikaf. Akhirnya masjidnya sepi. Apakah di sini seperti itu? Tidak ya Pak ya? Malam ini 27 ada nggak program iktikaf Bapak Ibu? Jangan-jangan seperti yang saya sebutkan tadi, membahas tentang iktikaf akhirnya saling ego-mengego. Ya, bagaimana tentang iktikaf? Apa saja yang kita lakukan selama iktikaf itu gak putus Pak. Mudah-mudahan ceramah saya pada malam hari ini memberikan manfaat, ya, dan makin ramai iktikafnya pada malam hari ini. Amin. Pak Ustadz, apa itu iktikaf? Nah ini nih, sedang pelan-pelan saya jelasin. Bagi Bapak Ibu yang mempersoalkan apa itu iktikaf? Al-iktikafu al-muqsu fil makan. Itu logotan Pak. Secara bahasa, iktikaf itu dimaknai dengan berdiamnya seseorang di suatu tempat. Jadi kalau Bapak Ibu lagi nongkrong di kafe, ada anak muda di telepon, lagi di mana? Oh, saya sedang lagi iktikaf. Di mana iktikafnya? Di pos. Nah, ini secara logotan Pak. Secara bahasa boleh mengartikan iktikaf seperti itu. Tetapi kalau secara istilah, apa itu iktikaf? Al-muqsu fil masjid. Orang yang iktikaf itu berada di Jadi jangan coba-coba Bapak mengartikan saya sedang beriktikaf di kasa. Apa ini? Di kasa kafe. Bisa. Jadi orang yang iktikaf itu pasti berada di masjid. Nah, persoalan yang kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, berapa lama
ini aja gak putus Pak. Jadi siapapun yang membahas tentang itikaf, mudah-mudahan hatinya membesar nih, legowo. Menurut Imam Maliki, nah jadi Bapak Ibu, jadi nanti ada persoalan, apa kamu itikaf? Masa itikaf cuma 1 jam terus balik? Apa itu itikaf? Masa itikafnya cuma di malam-malam ganjil? Apa itu itikaf? Masa sholat tarawih di sini habis itu balik dikatakan itikaf? Nah berarti gak putus berarti. Menurut Imam Malik Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itikaf itu bisa dikatakan itikaf itu adalah minan nahari ilal lail. Orang yang masuk masjid, ketika dia masuk masjid itu dari siang hari, maka sampai akhir malam dia baru boleh keluar dari masjid. Nah, ini kira-kira paham Bapak Ibu? Ini menurut Imam Malik. Orang yang itikaf itu niatnya kalau dia masuk malam hari jam 6 dia masuk masjid, maka sampai jam 6 siang pun dia keluar dari masjid. Atau begitu sebaliknya. Itu menurut Imam Malik. Atau pendapat imam-imam yang lain, kalau sudah masuk ke dalam masjid sampai akhir Ramadan itu baru boleh keluar dari masjid. Itu itikaf. Lalu bagaimana dengan menurut Imam Asy-Syafi'i? Nah, inilah kemudahan yang kita bisa dapatkan. Berapa lama Pak Ustaz itikaf itu bisa dianggap itikaf? Qadru ruku'i syakhsin. Bapak Ibu, kadang orang itu ruku, kadang orang itu ruku berapa detik itu baru ruku Pak? Itu sudah dikatakan itikaf. Nah Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu lihat ada orang duduk di masjid cuma 5 menit, dari mana kamu? Baru selesai itikaf. Menurut Imam Syafi'i itu itikaf Pak. Nah sampai di sini kira-kira Bapak paham Bapak Ibu? Walaupun cuma sebentar, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid Baitul Falah. Saya niat i'tikaf di dalam masjid Baitul Falah lillahi taala, karena Allah taala. Walaupun cuma 1 menit, itu pun i'tikaf Bapak Ibu. Cuma kadarnya kelamaan seseorang itu akan dinilai pahala, terus pahala oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia i'tikaf. Nah, jadi kalau Bapak Ibu merasa ada kesibukan, jangan sampai lupa Bapak Ibu masuk ke masjid. Tadi niat nawaitu i'tikaf, saya niat i'tikaf dalam masjid karena Allah taala. Walaupun nanti habis sholat tarawih, nanti Bapak Ibu pulang, ataupun nanti pulang terus masuk lagi masjid, niat lagi sampai waktu sahur, boleh, tidak permasalahkan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti program masjid merasa ampuh. Bapak Ibu ayo kita i'tikaf, boleh dari jam 12, gak boleh keluar sampai subuh. Nah itu jadi memaksakan kehendak namanya Pak. Menurut Imam Syafi'i itu cuma sebentar itu dikatakan i'tikaf. Jadi kalau kita sepakati musyawarah baik-baik bagaimana i'tikaf yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW menurut kadar masing-masing, kemampuan masing-masing. Lalu yang ketiga poinnya adalah apa saja yang kita lakukan selama i'tikaf. Nah ini menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu. Biar nanti gak di lain hari apa itu i'tikaf cuma kayak gitu aja. Alhamdulillah dari Bapak Ibu. Apa itu? Apa saja yang kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Diambil dari kata maknanya, i'tikaf itu menurut para ulama dimaknai dengan tazkiyatun nufus. Orang yang i'tikaf itu adalah mengintrospeksi diri, membersihkan hatinya Bapak Ibu. Nah, apakah penting i'tikaf itu? Bapak Ibu yang belum pernah i'tikaf, saya sampaikan penting Bapak Ibu. Kalau selama hidup kita belum pernah i'tikaf, berarti kita belum bisa memahami arti kehidupan. Karena orang yang i'tikaf itu adalah mengintrospeksi diri. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita di sini di dunia ini? Dan kemana kita akan melakukan kehidupan ini? Itu i'tikaf, melihat diri sendiri. Atau bermuhasabah dengan amal yang kita lakukan, yang sudah pernah kita lakukan. Hasabu a'malakum qabla an tuhasabu. Mengintrospeksilah, bermuhasabahlah untuk dirimu sendiri tentang amalmu sebelum kau nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdiam diri di masjid di malam-malam yang ganjil, sejatinya dia telah mengintrospeksi diri. Apa jadinya Bapak Ibu ada orang i'tikaf masih pegang ini Bapak Ibu. Masih pegang ini. Orang i'tikaf masih update status WA. Habis lagi nengok chattingan.
Itu raganya di sini, hatinya nggak di sini, Pak. Kalau orang iktikaf jauh-jauhkan dari ini, Bapak Ibu. Karena sejatinya iktikaf itu adalah tazkiyah, membersihkan diri ini, mengintrospeksi apa yang kita sedang lakukan selama hidup di dunia ini. Makanya orang yang keluar dari iktikaf itu pikirannya segar, semangat lagi beribadah, semakin rajin ke masjid, semakin banyak lagi bersedekah, semakin banyak lagi meningkatkan amal ibadah yang lain. Jadi Bapak Ibu, salah rasanya kalau makin hari, makin Ramadan datang, orang yang iktikaf makin sepi. Berarti perlu lagi Ustaz yang menyampaikan keutamaan iktikaf. Saya singkat saja Bapak Ibu, orang yang iktikaf itu, ya, adik-adik yang sedang mencatat, singkat saja Bapak jelaskan. Yang pertama, orang yang iktikaf itu dia mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala menunggu waktu sholat. Padahal dia belum sholat, baru iktikaf saja dia sudah dicatat oleh Allah mendapatkan pahala sholat yang dia tunggu. Oh, utamanya. Yang kedua, orang yang iktikaf di malam-malam yang ganjil. Nah, ini Bapak Ibu singkat saja, ini akan mendapatkan tiket dibebaskan dari api neraka jahanam. Nah, kalau awaluhu itu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itu itqu minan nar. 10 terakhir itu Allah kasih untuk pembebasan api neraka jahanam. Untuk siapa? Untuk orang yang bersungguh-sungguh di 10 yang terakhir. Dan salah satunya adalah orang yang iktikaf itu, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya tiket dibebaskan api neraka jahanam, Bapak harus punya iktikaf, Pak, malam-malam yang ganjil mumpung masih hidup. Yang ketiga, orang yang iktikaf itu adalah dia terjaga dari maksiat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terjaga dari maksiat. Kenapa? Handphone ditinggal, istri mungkin barangkali masih tidur di rumah. Seorang suami ketika mencontoh Rasulullah SAW, idza kana akhir Ramadan, Rasulullah SAW ketika akhir Ramadan itu ayqadha ahla, membangunkan keluarganya, wasyaddal mizan, dan lebih mengencangkan tali sanungnya. Artinya ditinggalkan itu, Pak, tempat tidur yang nyenyak itu, Pak. Ditinggalkan istri yang sedang tidur nyenyak. Kalau perlu dibangunkan istrinya, ayo kita bangun, ini malam yang ganjil. Kita kemana? Pak, kita ke masjid kalau bisa. Kalau sibuk, sholat di rumah. Tapi seorang suami punya panggilan tersendiri, iktikafnya di masjid, sebagai wujud kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa, Pak? Ini adalah bagian dari perjuangan dalam kehidupan. Orang yang iktikaf semakin dewasa, semakin punya wibawa dibandingkan dengan orang yang nggak pernah iktikaf sama sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahala iktikaf itu bersanding dengan mencari Lailatul Qadar, itu yang terakhir. Orang yang iktikaf di malam-malam ganjil, pasti, saya katakan pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Pak Ustaz, saya kan nggak pernah lihat pohon sujud, saya kan nggak pernah lihat. Oh, itu pemahaman yang salah, Bapak Ibu. Orang yang melihat Lailatul Qadar itu nggak selama yang dia melihat pohon-pohon sujud, lalu melihat bintang jatuh atau angin berhenti dengan, oh itu terlalu berlebihan, Pak. Itu hanya orang-orang tertentu saja dilihatkan sama Allah tentang kemuliaan Lailatul Qadar itu. Kalau Bapak gak melihat sedemikian, walaupun Bapak gak melihat keanehan-keanehan yang terjadi di malam itu, kalaupun Bapak iktikaf malam yang ganjil, saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Jadi kira-kira Bapak Ibu, mari kita hidupkan masjid kita dengan iktikaf. Setuju? Semampu kita. Nanti jam 12 datang ke masjid, sampai introspeksi masih belum juga. Kalau perlu ada imam yang memimpin muhasabahnya, luar biasa, Pak. Kalaupun masih sendiri silahkan. Yang penting intinya adalah bermuhasabah di malam yang ganjil semampu kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Tolong jangan ribut tentang iktikaf. Yang salah itu adalah orang yang tidak mau iktikaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.